Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, saya Leni Putri Rianti, dosen S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti program studi, yaitu Analisis Kebutuhan Enterprise. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dasar-dasar kebutuhan enterprise serta bagaimana melaksanakan analisis terhadap kebutuhan enterprise. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mengidentifikasi aspek penting dari analisis kebutuhan enterprise seperti perencanaan dan pengawasan analisis bisnis, analisis strategi, analisis kebutuhan dan desain, serta arsitektur bisnis. Mahasiswa dilatih untuk memahami dan menerapkan proses, teknik, serta framework analisis kebutuhan enterprise dalam studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah penilaian hasil belajar berupa UTS dan UAS, lalu penilaian proses aktivitas diskusi dan presentasi di kelas, serta penugasan baik itu secara kelompok maupun mandiri. CPL pada mata kuliah ini dari Prodi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, yaitu kemampuan untuk mendukung penyampaian, penggunaan, dan pengelolaan sistem informasi dalam lingkungan sistem informasi. CPMK-nya ada 4, yaitu memahami konsep dan strategi analisis bisnis enterprise, lalu menerapkan kakas analisis skala enterprise untuk mengidentifikasi strategi dan objektif bisnis, mengidentifikasi kebutuhan, mengukur kinerja dan mengevaluasi opsi, lalu membangun kasus bisnis untuk setiap strategi bisnis yang relevan, serta membuat peta kemampuan, peta organisasi, dan peta aliran nilai dari sebuah enterprise. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok pembahasan yang menarik karena mengombinasikan berbagai pendekatan sesuai dengan kebutuhan industri. Pokok pembahasan dari mata kuliah ini adalah terkait konsep analisis bisnis, lalu perencanaan dan pemantauan analisis bisnis, analisis strategi, analisis kebutuhan dan desain, arsitektur bisnis, pemetaan strategi bisnis, pemetaan kapabilitas, pemetaan organisasi, dan pemetaan value. Terdapat 3 referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah analisis kebutuhan enterprise, yaitu referensi dari Business Analysis Body of Knowledge, lalu BAT atau Business Analysis Technique dari James Cadell, lalu juga ada Business Architecture Body of Knowledge atau BABOK, serta referensi pendukung yang diambil dari artikel ilmiah ataupun case study. Materi pembelajaran dapat diakses dan dipelajari melalui EduNext dalam bentuk slide, case study, buku, artikel, maupun video pendukung. Sistem pembelajaran dilakukan secara luring dan sinkronus, didukung dengan latihan dan tugas mandiri ataupun berkelompok secara asinkronus. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian dilihat dari beberapa poin, yaitu 35% UTS, 35% UAS, dan 30% tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini adalah discovery learning, presentasi, case study, collaborative learning, serta problem-based learning. Dan berikut adalah contoh pembelajaran yang dilakukan secara luring di dalam kelas. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan II 2221 Analisis Kebutuhan Enterprise. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dan untuk hari ini jangan lupa untuk mengisi presensi. Silakan semuanya boleh mengeluarkan handphonenya, lalu mengakses laman EduNext dan mengakses modul perkuliahan kita hari ini terkait analisis strategi. Baik, apakah semuanya sudah mengisi presensi? Oke, dan kita sudah bisa masuk ke perkuliahan hari ini. Sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini terkait analisis strategi, ada yang mau sharing apa saja yang sudah
sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Fadil. Kalau singkat saya, di beberapa sebelumnya kita belajar tentang analisis bisnis. Oke, bagus. Ada yang punya sharing terkait analisis bisnis itu seperti apa? Boleh? Untuk proses analisis bisnis itu sendiri, kita sendiri harus banyak melakukan hal-hal dulu sebelumnya kita merencanakan, kayak misalnya mengumpulkan data, mendefinisikan kebutuhan gitu. Oke. Kira-kira ada banyak nggak ya teknik untuk melakukan analisis bisnis? Banyak ya. Oke. Dan hari ini kita akan mulai mempelajari beberapa teknik khususnya untuk proses analisis strategi. Oke. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kita akan bahas apa itu analisis strategi. Lalu analisis strategi nanti perlu mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal. Dan nanti kita akan lihat satu persatu. Di mana untuk analisis lingkungan eksternal kita akan belajar dua teknik, yaitu Porter's Five Force dan juga Pestel. Sementara untuk analisis kapabilitas internal kita akan menggunakan teknik SMOS, Research Audit dan juga Boston Box. Sub CPM dari pertemuan kita pada hari ini adalah diharapkan nantinya mahasiswa dapat menjelaskan dan juga menganalisis lingkungan bisnis eksternal dan juga kapabilitas internal untuk menganalisis strategi enterprise. Dan metode kita akan sama seperti pertemuan sebelumnya. Kita akan menggunakan discovery learning dan juga DIA, yaitu delivery dari saya. Lalu nanti interaction antara saya dan mahasiswa. Lalu nanti akan ada assessment melalui studi kasus. Ini adalah referensi yang akan kita gunakan. Secara umum kita akan menggunakan 3 referensi utama, yaitu dari Babok, BAT, dan juga Business Architecture Body of Knowledge. Dan nanti di akhir kita akan melakukan studi kasus untuk memastikan kalian paham terhadap analisis strategi. Oke, kita langsung masuk ya terhadap topik analisis strategi. Untuk melakukan analisis strategi, tentunya kita harus tahu dulu strategi itu apa. Nah, strategi itu paling gampang didefinisikan sebagai cara. Jadi cara yang paling efektif agar kapabilitas internal dari suatu enterprise itu dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan. Jadi misalnya nih, kita lihat ITB lah. Kalian mungkin sudah sangat familiar dengan ITB. Jadi ITB sebagai suatu enterprise, kira-kira kapabilitas utamanya apa? Ada yang punya pendapat? Apa kapabilitas utama dari ITB? Tridharma. Tridharma, oke. Tridharma itu apa saja? Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, bagus ya. Jadi misalnya kita punya ITB, di mana ITB ini punya kapabilitas utamanya di bagian Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, kalau ITB ingin menyusun strategi, berarti ITB menyusun strategi agar pendidikannya, penelitiannya, dan pengabdiannya bisa berjalan dengan baik dan tujuan dari ITB itu bisa tercapai. Jadi kita memikirkan cara, gitu ya, cara agar kapabilitas enterprise dalam konteks ini ITB itu bisa ditingkatkan. Nah, strategi ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk ITB secara keseluruhan, tapi juga mungkin bisa kita masukkan ke skala fakultas, divisi, prodi, atau jurusan misalnya, atau misalnya ke himpunan, boleh ya gitu. Jadi strategi ini skalanya tidak harus ke satu enterprise saja. Nah, kalau kita sudah tahu apa itu strategi, berarti kita perlu melakukan analisis strategi supaya kita bisa menentukan cara yang tepat agar organisasi itu bisa meningkatkan kapabilitasnya tadi. Nah, untuk melakukan analisis strategi ada 2 fokus utama yang perlu kita perhatikan. Jadi tadi selain caranya atau pekerjaan yang dibutuhkan, ada hal lain yang perlu kita tentukan, yaitu kondisi masa depannya. Jadi istilahnya mungkin umumnya future state gitu. Jadi apa sih yang diharapkan ITB itu ke depannya? Nah, kita harus bisa mendefinisikan itu supaya kita bisa menentukan cara yang tepat untuk berpindah. Nah, kalau kita bisa melakukan analisis strategi dengan baik, itu akan sangat membantu ya untuk melakukan analisis kebutuhan enterprise yang menjadi fokus dari perkuliahan ini. Baik, dan ini adalah gambaran bagaimana untuk melakukan analisis strategi. Jadi secara umum ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan untuk bisa menganalisis strategi dengan baik, yaitu analisis eksternal dan juga analisis internal. Nah, kalau analisis eksternal berarti kita lihatnya adalah faktor-faktor dari luar organisasi.
yang akan mempengaruhi organisasi tersebut. Sementara kalau analisis internal, berarti kita melihat dari internalnya, mungkin dari kepegawaiannya, dari infrastruktur, bangunan, dan lain-lain. Nah, saya sudah sebutkan sebenarnya tadi di awal beberapa teknik untuk analisis eksternal dan internal. Ada yang ingat ya? Kira-kira teknik apa sih yang bisa kita gunakan untuk analisis eksternal? Boleh? Ada Porter's Five Forces dan Pestle. Oke, bagus Candy. Jadi untuk analisis eksternal ada dua teknik ya yang bisa kita gunakan. Sebenarnya ada banyak, tapi kita akan coba pelajari dua, yaitu Five Force dan juga Pestle. Nah, untuk yang internal, ada yang ingat apa saja teknik yang bisa digunakan? Tadi kalau nggak salah, MOS, Resource Audit, sama Boston Docs. Oke, bagus sekali ya, Kak Kia. Jadi ada 3 teknik yang bisa kita gunakan nih untuk menganalisis internal organisasi, yaitu MOS, Resource Audit, dan Boston Docs. Nah, kalau kita bisa menerapkan teknik-teknik ini untuk menganalisis eksternal dan internal, itu akan sangat membantu ya untuk merumuskan strategi yang tepat. Jadi strateginya nggak cuma FOMO-FOMO aja gitu, tapi ya memang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi. Baik, kita akan masuk ke teknik yang pertama, yaitu teknik Porter Five Force. Nah, kalau di sini tuh ada kata kuncinya ya, ada 5 force, berarti ada 5 gaya, 5 pendorong, 5 tekanan gitu. Jadi karena ini aspeknya tadi eksternal, kita akan lihat ada 5 dorongan eksternal yang akan mempengaruhi organisasi kita. Dimana kalau Porter ini udah spesifikkan terhadap kompetisi atau persaingan. Jadi ada 5 aspek yang mempengaruhi tingkat persaingan organisasi. Nah, apa saja 5 faktor ini? Yang pertama yaitu industri kompetitor. Jadi gimana sih persaingannya dengan industri sejenis yang sudah ada saat ini? Nah, misalnya contoh paling gampang, kita bicaranya restoran nasi Padang. Di sini ada yang belum pernah makan restoran nasi Padang? Ada yang belum? Oke, ya rata-rata sudah ya. Kira-kira kan paling suka di mana makan restoran nasi Padangnya? Di Ganyang. Oh, di Ganyang ada. Oke. Ada yang mungkin yang fancy gitu di mana apa ya? Padang Merdeka fancy nggak? Atau kayak Kumbah gitu ya? Punya selebgram. Nah, itu kan sebenarnya adalah industri yang ada saat ini ya. Jadi misalnya kalian ingin membuat restoran nasi Padang nih. Terus kan pengen lihat tingkat persaingannya terhadap yang ada saat ini. Nah, itu berarti analisis dari aspek industri kompetitor. Kita lihat intensitasnya terhadap industri sejenis yang sudah ada saat ini. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, kalau kita mendirikan restoran nasi Padang gitu ya, atau organisasi lain, apa aja sih yang akan mempengaruhi tingginya tingkat kompetisi di industri kompetitor ini? Ada yang punya pendapat nggak? Ya, boleh. Jumlah kompetitor, benar ya. Kayak tadi restoran nasi Padang, kalau semakin banyak, semakin banyak restoran nasi Padang, tentu kita akan sulit bersaing ya. Beda dengan perusahaan penerbangan yang mungkin jumlahnya lebih sedikit. Bagus. Ada lagi mungkin yang punya pendapat lain? Ya, boleh. Mungkin dari perbedaan produk yang dijual. Keunikan produk ya. Kalau misalnya kita bisa memberikan produk yang lebih unik, tentu tingkat industri kompetitornya akan lebih rendah ya. Kalau cenderung bisa ditiru gitu ya, bisa di ini pasti akan lebih tinggi lah ya dari sisi industri kompetitor. Bagus ya. Nah, kita akan lanjut ke faktor kedua, yaitu potential entrance. Dari namanya jelas ya, berarti ancaman dari kompetisi yang baru, dari usaha yang baru. Jadi ada nggak kemungkinan industri atau misalnya pengusaha lain yang akan membuat usaha sejenis nih, gitu. Misalnya kalau di restoran nasi Padang, ada nggak sih kemungkinan orang-orang bisa bikin restoran nasi Padang juga, gitu, dalam waktu dekat. Nah, itu new entrance, gitu, atau potential entrance. Nah, kira-kira kalau menurut kalian apa aja yang bisa mempengaruhi tingginya potential entrance? Ada yang punya pendapat? Boleh? Mungkin kayak kebutuhan pasar gitu. Kebutuhan pasar, boleh. Ada lagi? Mungkin yang punya pendapat lain? Kebutuhan pasar bisa ya. Jadi kalau misalnya pasar semakin banyak yang membutuhkan masakan nasi Padang, terus banyak yang bisa gitu ya, ekspektasinya gampang gitu untuk dibuatkan usahanya, tentu potensial entrance-nya akan semakin tinggi ya. Kalau misalnya perusahaan penerbangan, potensial entrance-nya tinggi atau rendah? Rendah. Kenapa? Regulasinya susah. Berarti ada lagi ya, yang mempengaruhi dari potensial entrance adalah dari regulasi. Seberapa mudah kita untuk membuat usaha itu. Jadi misalnya kayak ITB nih, kalau
kalau misalnya tiba-tiba ada universitas baru yang muncul, sebenarnya nggak segampang itu ya, karena untuk membuat universitas pasti akan ada regulasi dan lain-lain. Dan meskipun ketika dibuatkan universitas baru, tentu juga tidak akan bisa menyaingi ITB sepenuhnya mungkin gitu kan, karena dari sisi reputasi, branding atau apa mungkin sudah lebih maju ya ITB dibandingkan universitas baru. Jadi itu juga mempengaruhi ya, dari brandnya, dari sisi regulasi gitu. Itu akan mempengaruhi tingginya potensial entrance. Selanjutnya ada supplier. Nah, supplier ini pemasok gitu ya, pemasok, penyedia infrastruktur atau untuk membantu penyediaan bahan baku. Nah, kalau misalnya tingkat pengontrolan dari suppliernya itu tinggi terhadap kita, maka berarti tingkat persaingannya kita akan dikontrol oleh supplier. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau misalnya nih restoran nasi Padang, kira-kira restoran nasi Padang itu butuh bahan baku apa sih? Nasi. Oke. Apa lagi? Kira-kira kan kayak suka ini lauknya apa gitu? Rendang. Berarti kan rendang kan dari sapi gitu kan ya. Nah kan berarti kita butuh pemasak sapi gitu. Nah kita perlu lihat apakah ada banyak supplier yang bisa kita gunakan itu untuk memasak sapi itu atau memasak tadi beras misalnya gitu ya, atau sedikit. Kalau misalnya semakin sedikit berarti mereka akan semakin mengontrol kita ya. Jadi mereka bisa menaikkan harga karena mereka nggak punya pesaing. Tapi kalau kita punya banyak alternatif pemasak, ya tentu kita akan semakin mudah mengontrol pemasaknya. Gitu. Jadi itu yang berkaitan dengan supplier. Lalu juga ada dari sisi buyer. Kalau ini pemasok, berarti ini pembeli. Mirip ya konsepnya. Jadi apakah kita yang mengontrol buyer atau buyer yang mengontrol kita? Gitu. Nah kalau kira-kira untuk konteksnya perusahaan atau restoran nasi Padang, kira-kira kita yang mengontrol buyer atau buyer yang mengontrol kita? Bayar ya, karena mungkin bayar kalau misalnya mereka ketemu aja ya, misalnya masakannya nggak enak gitu, atau mereka nggak puas sama pelayanan, mereka bisa langsung pindah ya. Dan kita yang jadinya cemas ya, kehilangan pelanggan gitu. Beda mungkin dengan misalnya perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan keamanan, atau tadi terkait dengan misalnya penerbangan tadi gitu, kita punya alternatif yang lebih sedikit. Jadi kalau misalnya kita ada komplain, ya mau nggak mau kita masih gunain itu gitu. Berarti perusahaannya yang ngontrol bayar. Nah kalau misalnya kayak restoran nasi Padang, ya mereka yang dikontrol. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kehilangan pelanggan, gitu kan ya. Nah itu terkait dengan kompetisi di buyer. Yang terakhir itu ada substitute. Nah kalau substitute ini adalah kemungkinan munculnya produk lain sebagai alternatif. Jadi misal kalau restoran nasi Padang, kira-kira kalau kalian lagi nggak pengen makan nasi Padang, kan pengen makan apa? Warteg misalnya boleh. Apalagi kira-kira alternatif lain? Bakso boleh. Ada mungkin yang suka seblak? Enggak ya. Atau yang lain banyak ya. Atau misalnya ada yang suka nasi Sunda, misalnya nasi timbel atau apa gitu. Jadi ada banyak sekali ya sebenarnya kemungkinan substitute. Nah kalau ada banyak substitute berarti ini tinggi ya berarti ya. Berarti posisi restoran nasi Padang itu terhadap substitute-nya harus hati-hati nih, gitu ya. Karena dia punya banyak sekali alternatif substitute. Gitu. Kalau misalnya di institut atau di universitas, kira-kira menurut kalian apa substitute yang paling oke? Kursus misalnya gitu ya, bimbel, ruang guru misalnya gitu kan ya. Tapi ruang guru SMA ya. Nah jadi itu juga bisa menjadi substitute kan. Nah kita perlu analisis seberapa besar orang-orang cenderung memilih substitute-nya dibandingkan organisasi kita atau enterprise kita. Nah ini adalah persaingan dari substitute. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, sebenarnya semuanya sudah paham ya terkait time force worker. Nah ini adalah beberapa pertanyaan. Dan nanti kalau misalnya kalian akan menganalisis suatu perusahaan, suatu enterprise, atau kalian yang jadi pengusahanya, kalian bisa menganalisis bagaimana tingkat persaingan organisasinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Ini akan membantu memudahkan nih untuk menganalisis dari 5 force tersebut. Baik, kita akan lanjut ke teknik kedua, yaitu PESTEL. Nah, PESTEL ini juga analisis terhadap kondisi eksternal. Tapi kita fokusnya bukan ke persaingan ya. Kita fokusnya lebih ke eksternal makro. Jadi secara umum. Nah, jadi di sini ada beberapa istilah ya. Kalau kalian baca beberapa referensi, mungkin ada yang nyebutinnya PESTEL. Ada yang nyebutinnya mungkin PES. Ada yang nyebutinnya PES Light, Steeple, banyak ya jenisnya. Tapi secara umum, yang namanya PESTEL itu ada 6 faktor yang perlu kita analisis dari sisi eksternal, yaitu political, ekonomi, sosial kultural, lalu teknological, legal, dan environment. Kira-kira kalau legal ada yang punya pendapat nggak?
terkait apa sih legal itu? Ada legal, ada political, beda ya sebenarnya. Ada yang punya pendapat nggak? Legal itu seperti apa? Legal itu mungkin lebih rigid Bu, sementara kalau politikal dia lebih apa ya, menyebar gitu. Oke, secara umum benar ya. Jadi kalau kita bicara legal itu biasanya adalah aturan hukum yang spesifik terhadap enterprise kita. Jadi kalau misalnya tadi politikal secara umum, misalnya ada pemilu, ada regulasi baru dan lain-lain. Tapi kalau legal ini udah berkaitan dengan enterprise kita. Jadi misalnya ada nggak sih regulasi terkait ketenaga kerjaan atau apa gitu. Nah itu akan mempengaruhi legal. Yang terakhir environment. Kira-kira environment identiknya dengan apa sih? Kita analisisnya. Kondisi lingkungan, benar. Contohnya apa sekarang yang lagi marak? Energi terbarukan, sustainability gitu kan ya. Itu bisa jadi faktor ya untuk menganalisis environment menggunakan Pextel. Oke, jadi kita sudah belajar dua teknik secara umum, yaitu 5 Force dan juga Pextel. Kira-kira sampai di sini sudah mulai paham dengan kedua teknik ini? Oke. Nah, cuma supaya lebih paham kita akan masuk ke case study ya. Jadi nanti saya harapkan kalian juga bisa mencoba untuk menerapkan kedua teknik ini di salah satu enterprise. Di sini saya tentukan saja kita menggunakan enterprise-nya Institut Teknologi Bandung karena kalian mungkin sudah lebih familiar terhadap organisasi ini. Jadi kita akan lakukan secara berkelompok. Mungkin kelompoknya bisa 4 kelompok dan nanti semuanya menghitung ya 1, 2, 3, 4 lalu duduk sesuai dengan nomor kelompok masing-masing. Mungkin dimulai saja 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, jadi nanti kalian silakan duduk sesuai dengan nomor kelompoknya. Untuk waktu pengerjaan saya berikan 40 menit ya untuk dua teknik. Nanti silakan dikumpulkan case tadinya di Edulex sesuai dengan laman assignment yang sudah diberikan. Jadi silakan semuanya duduk dulu berkelompok. Namanya kalau di ITB itu kan mahal gitu kan, jadi mungkin itu satu, terus kemudian ada lagi Baik, sudah 40 menit ya, dan saya lihat semuanya sudah mengumpulkan juga dengan baik. Terima kasih untuk semua yang sudah mengumpulkan. Ada yang mau sharing kira-kira apa saja yang sudah kalian analisis selama 40 menit ini? Boleh, Budin? Dari saya pengen sharing tentang mungkin quarter 5 forces ya Bu. Dari yang saya dan tim analisis ini di bagian ITB ini sendiri, dari industrinya dulu ya, industri kompetitornya itu sebenarnya bisa dibilang dia cukup tinggi Bu, karena memang ada beberapa kampus-kampus lain dan PTN-PTS yang menjadi kompetitor dari ITB. Kemudian yang kedua dari aspek pendatang baru itu dia tergolong rendah karena memang peraturan atau regulasinya tidak mudah untuk membangun sebuah perguruan tinggi gitu, walaupun swasta. Kemudian yang ketiga dari daya tawar pemasoknya atau suppliernya itu tergolong sedang Bu, karena memang ada beberapa mungkin tuntutan kebutuhan dari tim dosen ataupun lain-lain yang sebenarnya juga tidak bisa sepenuhnya dipenuhi, tapi juga harus terpenuhi untuk pelaksanaan akademik. Kemudian yang keempat mungkin dari sisi bayarnya dulu. Untuk dari sisi bayarnya sendiri bisa dibilang di ITB ini cukup tinggi ya, karena memang banyak kampus-kampus lain juga Bu yang bisa menjadi pilihan gitu, tidak hanya ITB tetapi juga UGM, UI dan lain-lain. Terus yang terakhir dari sisi substitutionnya tergolong sedang karena memang ada beberapa course atau mungkin kursus lain yang bisa diambil untuk mensubstitusi skill yang didapat di kampus, tetapi memang tidak tersertifikasi atau tidak punya output yang baik seperti di kampus. Mungkin itu sih. Oke, bagus sekali ya, Budinnya yang melakukan analisis terhadap platform. Ada yang mau sharing juga mungkin terkait Pextel. Ada yang mau? Oke, silakan. Mungkin kalau kami ingin sharing terkait Pextel, mungkin dari politikal sendiri, politikal mungkin ada kebijakan seperti kampus merdeka atau MBKM dari pemerintah, atau mungkin bisa juga kebijakan beasiswa dari institusi-institusi. Untuk ekonomi sendiri, seperti yang tadi dibilang di awal kan ITB ini atau PTN atau perkuliahan itu tujuannya adalah tridharma pendidikan. Oleh karena itu mungkin keterbatasan anggaran pendidikan dan keterbatasan anggaran untuk riset. Mungkin itu. Untuk sosial sendiri, mungkin masyarakat yang ingin masuk ke jurusan-jurusan STEM atau jurusan teknik
dan juga mungkin pandangan masyarakat terhadap ITB sebagai kampus yang favorit. Kemudian ada juga technological seperti yang tadi disebutkan di kuliah juga, ada adaptasi AI, adaptasi teknologi lain, infrastruktur digital yang harus dikembangkan seperti itu. Dan untuk legal sendiri mungkin ada regulasi akreditasi untuk setiap kampus, kemudian ada juga hak intelektual, kekayaan intelektual untuk misalkan riset-riset dan tugas-tugas mahasiswa, dan terakhir juga ada otonomi kampus, sebagaimana kampus bisa menjalankan institusinya sendiri. Dan terakhir untuk environmental mungkin ada gerakan Green Campus untuk menggunakan sustainable energy dan melindungi lingkungan kita ini. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan dulu. Analisisnya sudah sangat baik ya dari dua kelompok ini. Mungkin yang lain juga tidak kalah keren ya. Gitu. Jadi intinya kalau kita lagi ITB, kalau dari persaingan mungkin banyak ya kompetitor-kompetitornya. Jadi ITB nggak bisa diem-diem aja gitu ya, nggak bisa stagnan. Harus terus berinovasi nih karena banyak kompetitor lain, terus banyak pilihan lain juga gitu kan ya. Dan dari sisi politik juga banyak hal, dari sisi pestel juga banyak yang perlu diperhatikan. Dari politiknya tadi gitu ya, dari regulatori, ekonomi dan lain-lain. Oke. Nah, sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari? Silakan. Oke, mungkin saya izin merangkum ya Bu, Ya, boleh. terkait dengan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita kan belajar tentang analisis strategi. Analisis strategi itu kan berkaitan dengan bagaimana cara kita meningkatkan efektivitas dari enterprise kita. Tentu untuk menemukan atau meningkatkan efektivitas kita harus paham dulu lingkungan eksternal maupun kapabilitas internal dari perusahaan kita gitu ya Bu. Terus hari ini kita juga udah belajar dua metode dalam melakukan penilaian eksternal. Ada metode PESTEL yang berkaitan dengan kondisi lingkungan makro dari perusahaan atau enterprise, dan juga portfolio forces yang menilai bagaimana lingkungan industri dari enterprise kita berada. Mungkin sekian dari kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Oke, bagus sekali ya, secara umum sudah benar untuk kesimpulannya. Baik, berarti untuk pertemuan hari ini kita sudah bisa tutup dan saya akan memberikan outline. Jadi kalau hari ini kita sudah belajar terkait analisis kondisi eksternal. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas analisis kapabilitas internal. Jadi harapannya minggu depan kita udah dapat satu kesatuan utuh untuk melakukan analisis strategi. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah analisis kebutuhan enterprise pada program studi Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.